Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Maxrol akan mempresentasikan tentang tugas akhir kami. Saya Muhammad Zarfan Sumantri sebagai CEO. Saya Muhammad Kafabilah sebagai CFO. Saya Fauzan Alfarizi Suryaman sebagai CEO. Saya Hanifan Kalbi sebagai CTO. Saya Dinda Yasmin Firdausi sebagai CCO. Oke, langsung aja. Nah, lanjut ke bagian latar belakang. Adapun latar belakang kami yaitu kan industri kuliner terus berkembang, terutama di kalangan anak muda seperti kami dan juga mahasiswa. Salah satu peluang besar adalah mengembangkan makanan ringan tradisional seperti risol. Nah, melihat peluang ini, kami mahasiswa program studi bisnis digital STT Terbandung Nurul Fikri membentuk tim Maxrol, yaitu usaha risol modern dengan berbagai varian isi yang inovatif yang menyasar mahasiswa, keluarga dan juga karyawan. Selain menawarkan produk menarik, Maxrol juga menjadi sarana praktik manajemen proyek dan bisnis digital. Tim Maxrol menerapkan pembagian tugas yang jelas agar setiap anggota dapat berkontribusi dengan optimal dengan inovasi produk dan kerja tim yang solid. Maxrol diharapkan menjadi contoh usaha mandiri berbasis pasar dan pembelajaran praktis. Selanjutnya, adapun tujuan proyek kami yaitu pertama menerapkan prinsip manajemen proses dalam kegiatan bisnis mahasiswa. Yang kedua, membangun alur kerja terstruktur yang efisien dan relevan dengan sumber daya yang ada. Ketiga, mengintegrasikan aspek perencanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja tim. Keempat, mengoptimalkan teknologi kolaboratif untuk meningkatkan efektivitas proses kerja. Kelima, meningkatkan kualitas proses produksi dan pelayanan dengan evaluasi berkala. Keenam, mengevaluasi tantangan dan kelebihan proses proyek secara terstruktur. Deskripsi proyek kami yaitu Maxrol adalah bisnis risol kekinian yang digagas mahasiswa, menawarkan varian rasa inovatif seperti keju mozzarella dan bolognese. Produk ini menjawab tren jajanan praktis dengan cita rasa lokal yang dikemas modern, cocok untuk anak muda dan masyarakat urban. Maxrol dirancang sebagai camilan favorit dengan kualitas terjaga, harga terjangkau, tampilan menarik, dan strategi branding yang menyasar pada pasar kampus dan sekitarnya. Lewat proyek ini, tim kami fokus pada pengembangan produk, pembuatan brand, serta digital marketing agar Maxrol makin dikenal di pasar luas sebagai makanan ringan modern. Oke, selanjutnya perencanaan proyek. Nah, proyek Maxrol ini mencakup serangkaian aktivitas yang terkait dengan pendirian dan operasionalisasi bisnis kuliner dengan ruang lingkup sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan produk, yaitu mencakup riset dan formulasi minimal 5 varian risol, pengujian rasa, standarisasi resep, serta desain kemasan yang menarik. Yang kedua, ada pembangunan fasilitas, yaitu dengan menyewa lokasi, melengkapi peralatan dapur, merancang tata letak efisien, dan mengurus semua perizinan yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, pemasaran dan branding, yaitu identitas merek seperti nama, logo, dan slogan akan dikembangkan, materi promosi dibuat, kampanye pemasaran diluncurkan, dan platform daring akan dibangun. Yang keempat, yaitu operasional, yaitu dengan pengembangan SOP produksi dan pelayanan, manajemen rantai pasok dan inventory, serta implementasi sistem manajemen kualitas. Dan yang terakhir ada evaluasi dan pengembangan, di mana performa bisnis akan diukur, umpan balik pelanggan dikumpulkan, strategi disesuaikan berdasarkan evaluasi, dan perencanaan ekspansi bisnis akan dilakukan. Selanjutnya ada estimasi waktu dan jadwal. Nah, total target waktu proyek ini adalah 12 bulan. Berikut adalah rincian alokasi waktu. Pada bulan pertama dan kedua, yang akan dilakukan adalah finalisasi ide produk, kemudian pembagian tugas antara anggota tim, dan penyusunan rencana bisnis sederhana. Selanjutnya pada bulan ketiga akan dilakukan uji coba produk dan survei pasar untuk mengetahui target pelanggan serta menentukan branding dan desain logo. Pada bulan keempat akan dilakukan penyediaan bahan baku dan alat produksi, pembuatan media promosi awal, penetapan strategi pemasaran awal seperti diskon pembukaan. Selanjutnya pada bulan kelima, mulai melakukan produksi skala kecil untuk soft launching dan melakukan evaluasi dari hasil soft launching. Kemudian pada bulan ke-6 dan ke-7
akan dilakukan grand launching bisnis Maxroll dan promosi besar-besaran melalui event kampus dan bazar. Pada bulan ke-8 dan ke-9 akan ada penambahan varian rasa atau paket hemat dan mengoptimalkan media sosial untuk pemasaran digital serta menjalin kerjasama dengan kantin kampus atau kedai kopi lokal. Pada bulan ke-10 akan dilakukan evaluasi penjualan tahun ini dan meningkatkan kapasitas produksi jika permintaan meningkat serta mulai eksplorasi penjualan online melalui marketplace. Dan pada 2 bulan terakhir akan dilakukan peninjauan ulang strategi bisnis berdasarkan hasil penjualan. Nah, berikut ini adalah alokasi anggarannya. Dengan durasi proyek selama 12 bulan dan jadwal operasional 5 hari dalam 1 minggu, kemudian menggunakan saluran penjualan melalui gerai pinggir jalan atau sewa dan online via Instagram dan WhatsApp. Yang pertama ada total anggaran proyek, yaitu yang pertama ada berikut ini adalah alokasi anggaran proyek Maxroll dengan durasi proyek selama 12 bulan, jadwal operasional 5 hari dalam 1 minggu, saluran penjualan melalui gerai pinggir jalan dan online via Instagram dan WhatsApp. Nah, yang pertama ada total anggaran proyek, yaitu investasi awal sebesar Rp3.936.000 dan operasional per bulan Rp4.766.000 dengan total sebesar Rp8.702.000. Yang kedua ada proyeksi anggaran untuk penjualan harian sebesar 800.000, untuk penjualan bulanan sebesar 16 juta, dan proyeksi pendapatan selama 12 bulan sebesar 192 juta. Selanjutnya ada alokasi material. Ini ada bahan baku utama yang digunakan dalam produksi risol sejumlah 20 piece, yaitu tepung terigu, tepung panir, telur ayam, garam, minyak goreng, mayonaise, daging ayam, dan smoked beef dengan total harga sebesar Rp108.000. Nah, yang selanjutnya ada identifikasi resiko proyek. Yang pertama ada banyaknya kompetitor dengan produk serupa yang sudah memiliki nama besar dan banyak peminat seperti risol mentai Marcel, risol les nenek, risol mayo daisa, risol gogo, dan risol kaki lima buntli. Yang kedua ada bahan yang mudah busuk dapat menjadi penyebab kerugian karena risol kami menggunakan bahan alami dan tidak menggunakan pengawet. Selanjutnya ada strategi mitigasi. Nah, resiko yang pertama ada ketidakkonsistenan kualitas produk. Nah, strategi mitigasi yang akan dijalankan adalah penerapan SOP dengan takaran gram atau mili yang presisi, penggunaan alat ukur standar dan checklist produksi, pelatihan berjenjang dengan evaluasi berkala bagi staf, serta pengembangan sistem quality assurance berbasis sampling. Resiko yang kedua ada respon pasar di bawah ekspektasi. Nah, strategi mitigasinya dengan cara soft launching dengan periode feedback dan penyesuaian, pengembangan sistem customer feedback terintegrasi dengan reward point, serta analisis kompetitor dan repositioning jika diperlukan. Baik, selanjutnya itu proses pemetaan proyek. Bagian pertama yaitu visi misi. Visinya yaitu menjadi merek risol premium terdepan yang dikenal karena inovasi rasa, kualitas terjamin, dan disukai oleh semua kalangan. Lalu misinya yang pertama secara konsisten menyajikan risol dengan isian melimpah, rasa unik, dan bahan baku yang segar. Lalu membangun loyalitas pelanggan melalui pengalaman kuliner yang memuaskan dan layanan yang ramah. Berinovasi dan mengembangkan produk dan memperluas jangkauan pasar secara berkelanjutan. Lalu bagian selanjutnya itu tujuan proyek SMART Goals jangka pendek selama periode 1-3 bulan. Penjualan mencapai 150 risol per hari pada akhir bulan kedua. Pemasaran digital meraih minimal 500 followers aktif di Instagram atau TikTok dan 100 ulasan positif di platform online lainnya. Keuangan mencapai titik impas BEP pada bulan ketiga operasional. Jangka menengah di 3-6 bulan. Penjualan rata-rata menjadi 300 risol per hari. Pengembangan produk meluncurkan minimal 3 varian rasa baru dan 1 menu minuman pendamping. Lalu ekspansi kanal
berhasil mendaftar di dua platform, yaitu GoFood dan GrabFood. Jangka panjang yaitu 6 sampai 12 bulan. Ekspansi fisik, membuka 1 kios offline di lokasi strategis, diferensiasi produk, mengembangkan paket resolve frozen food untuk penjualan reseller atau menitip di kantin kampus dan semacamnya. Lalu profitabilitas, itu mencapai profit bersih 20% dari total omset bulanan. Lalu analisis pasar dan segmentasi pelanggan Maxroll. Di sini ada segmen di kalangan anak-anak, remaja, mahasiswa, karyawan, dan ibu rumah tangga. Dengan kebutuhan dan karakteristik yang berbeda-beda tentunya untuk memenuhi preferensi produk mereka. Lalu ada alokasi anggaran, itu peralatan produksi sebesar 3 juta untuk peralatan masak yang lengkap dan juga peralatan tambahan seperti freezer kecil untuk stok bahan dan produk. Lalu bahan baku awal yaitu 1,5 juta di pembelian awal bahan baku kualitas premium dan juga kemasan dan branding sebesar 1,2 juta untuk desain logo profesional, cetak stiker logo, paper bag atau box, kemasan menarik, lalu label informasi produk. Selanjutnya pemasaran awal di 1 juta untuk biaya fotografi atau videografi produk atau penyewaan kamera, lalu boost postingan di media sosial seperti Instagram atau TikTok, dan endorsement kepada influencer lokal, dan cetak flyer atau brosur. Lalu sewa lokasi atau titik jualan seperti booth ya. Di situ ada 1,5 juta deposit atau sewa bulanan awal untuk stand sederhana di kantin atau pusat keramaian. Lalu operasional dan cadangan sebesar 502.000 seperti tanggungan listrik, air, wifi, transportasi, biaya tak terduga dan lain-lain. Dengan total seluruhnya sebesar 8.702.000. Nah, selanjutnya strategi produk Maxroll. Di sini ada varian utama yaitu Maxroll ayam mayo, Maxroll beef black pepper, Maxroll chocolava, dan Maxroll cheese spicy. Dengan kualitas dan inovasi yang berfokus pada bahan baku yang segar dan berkualitas, isian melimpah dan konsisten, dan secara rutin melakukan riset sesuai dengan preferensi pelanggan. Lalu pengemasan dengan desain kemasan yang menarik, modern, dan fungsional untuk menjaga kualitas produk dan mencantumkan brand dan juga tanggal kadaluarsa. Lalu strategi pemasaran dan penjualan Maxroll melalui Instagram dan TikTok dengan konten visual seperti proses behind the scene, challenge, atau mengafiliasi atau bekerja sama dengan influencer lokal. Lalu WhatsApp Business sebagai kanal pemesanan langsung, katalog produk, dan quick reply. Lalu platform online seperti GoFood dan GrabFood untuk mempermudah akses pemesanan secara online. Lalu Google My Business seperti Google Maps atau website. Lalu pemasaran offline, kita bisa melakukan seperti bazar atau booth di salah satu tempat, atau menitip resolve frozen, dan promosi penjualan dengan paket ngemil maksimal yaitu resolve dengan 1 box isi 4 pitch dengan plus minuman dengan harga spesial, promo perdana, diskon khusus untuk pemenang challenge, lalu diskon pelajar atau karyawan pada hari-hari tertentu seperti Jumat Berkah. Lalu program loyalitas, punch card, atau diskon setelah pembelian ke-10, bundling resolve frozen dengan harga yang lebih hemat. Lalu rencana operasional. Operasional seperti produksi dengan mengatur jadwal harian mingguan, prioritas standar kebersihan dan keamanan, lalu manajemen stok dengan pencatatan inventory dan bahan baku, meminimalisir food waste, lalu pembukuan dengan catatan semua pemasukan dan pengeluaran di harian dan mingguan secara jelas di spreadsheet,
Lalu sumber daya manusia dengan berkoordinasi dengan 3-5 anggota tim. Lalu rencana perekrutan secara sustainable untuk volume penjualan yang meningkat jika dibutuhkan. Lalu sistem pemasaran dan pengiriman bisa melalui WhatsApp bisnis atau Gojek dan juga GrabFood, atau pre-order untuk mahasiswa di kampus Nurul Fikri. Lalu pengiriman melalui ojek atau kurir. Lalu perizinan untuk nomor induk berusaha NIB, dan mempertimbangkan pengurusan PIRT atau pangan industri rumah tangga. Lalu matriks keberhasilan atau KPI di penjualan, jumlah risol per hari, minggu, dan bulan, rata-rata nilai transaksi, keuangan omset dan profit, cash flow, cost of goods, lalu kepuasan pelanggan, tingkat repeat order, feedback dari pelanggan, dan pemasaran pada jumlah followers, jumlah ulasan, dan tingkat konversi dari promosi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh... Oke, selanjutnya bagian metode pengelolaan proyek. Nah, bisnis makro ini kami mengimplementasikan strategi yang mencakup 5 pilar, di mana kami memastikan pendirian dan operasional bisnis kuliner yang sukses. Strategi ini juga memadukan inovasi produk, efisiensi operasional, dan pendekatan pemasaran yang terarah. Nah, apa aja sih 5 pilar itu? Nah, yang pertama ada pengembangan produk inovatif, pembangunan fasilitas dan legalitas. Yang ketiga ada pemasaran dan branding terarah. Yang keempat ada operasional efisiensi. Yang kelima ada evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Oke, selanjutnya adalah penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek ini dibuat untuk mengarahkan proses pendirian dan peluncuran bisnis Maxroll secara struktur dan efisien dalam waktu selama 6 bulan. Nah, tahapan kegiatan ini disusun berdasarkan prioritas dan kebutuhan awal bisnis, mulai dari perencanaan produk hingga peluncuran ke pasar. Setiap bulan memiliki fokus aktivitas yang saling berkesinambungan untuk memastikan kelancaran proses dan kesiapan bisnis saat produk mulai dipasarkan. Lalu kegiatan utamanya yang pertama itu perencanaan dan persiapan. Lalu yang kedua ada mengatur strategi pemasaran, yang ketiga produksi awal, yang keempat izin usaha dan promosi, yang kelima peluncuran awal, yang keenam adalah evaluasi akhir. Nah, dalam penjadwalan proyek ini pada bulan pertama ini kita difokuskan pada tahap awal perencanaan dan termasuk riset pasar, penentuan risol mayo, kalkulasi harga produk pokok produksi, serta penentuan identitas merek dan packaging. Nah, pada bulan keduanya kami melakukan tahap perencanaan strategi pemasarannya, yang dimana kami menentukan target pasar dan menentukan cara pemasaran produk kami agar tersampaikan kepada konsumen. Yang pada bulan ketiga kita diarahkan pada tahapan produksi awal, yang dimana dilakukan uji coba resep, melakukan standarisasi kualitas produk, serta pembuatan varian yang diminati oleh konsumen. Nah, pada bulan keempatnya berisi aktivitas legalitas dan promosi pra peluncuran. Pada tahap ini kamu mulai mengurus perizinan bisnis serta melakukan pemasaran digital untuk memperkenalkan produk kami kepada konsumen. Pada bulan kelimanya menjadi tahap peluncuran kami, di mana produk mulai dijual melalui e-commerce seperti pre-order dan pemasaran offline. Evaluasi juga dilakukan untuk mengukur respon pasar dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah, pada bulan ke-6-nya kami melakukan evaluasi serta peluncuran produk untuk mengukur respon pasar dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah, untuk analisis resiko ini kita menaruh ada 8. Yang pertama ada resiko bahan baku tidak stabil. Ya, di mana probabilitas ini tuh cukup sering yang terjadi, yaitu skornya 2. Dampaknya sangat besar karena mempengaruhi proses produksi Maxroll, yang mana itu skornya adalah 5. Nah, dengan terjadinya kondisi ketersediaan dan harga bahan baku yang tidak stabil, itu dapat mengganggu produksi dan menaikkan biaya operasional kita. Selanjutnya ada kerusakan produk karena tidak tahan lama, di mana kejadian ini probabilitasnya itu cukup sering terjadi. Jadi skornya ada 3. Dampaknya itu merugikan karena menyebabkan produk yang tidak tahan lama tersebut atau tidak layak konsumsi harus dibuang. Kan karena kita mengingat menggunakan bahan alami tanpa pengawet, jadi masa simpan dari produk Maxroll ini tidak tahan terlalu lama.
Selanjutnya yang ketiga ada persaingan harga dan produk sejenisnya, di mana probabilitas ini cukup tinggi karena kan sudah banyak penjual risol dengan harga yang lebih murah juga. Di sini skornya ada 4. Dampaknya itu mengurangi jumlah penjualan dari Maxrol dengan banyaknya pesaing-pesaing yang ada. Selanjutnya yang keempat ada perubahan selera konsumen. Probabilitasnya jarang karena kan konsumen pasti cenderung membeli atau memilih rasa favorit dari mereka. Jadi ini skornya ada 2. Dan dampaknya kita membutuhkan konsistensi dalam rasa yang disukai oleh konsumen tersebut. Yang kelima ada resiko kebersihan dan keamanan pangan. Probabilitasnya ini adalah 2 karena kita bisa mencegah dengan SOP dan cara produksi yang benar. Selanjutnya ada 6 terkait resiko izin dan regulasi, di mana ini tuh cukup rendah probabilitasnya karena banyak konsumen yang ragu dengan Maxrol jika tidak ada perizinan terkait halal atau tidaknya produk tersebut. Yang selanjutnya yang ketujuh ada penurunan penjualan karena musim atau hari libur. Probabilitasnya tidak terlalu pengaruh karena penjualan bisa meningkat. Itu skornya 1. Dampaknya penjualan bisa meningkat karena minat konsumen lebih tinggi saat hari libur. Selanjutnya yang terakhir ada ketergantungan pada tenaga produksi terbatas. Ini cukup tinggi karena kita masih mahasiswa juga, jadi memiliki waktu yang terbatas, tenaga kerja yang terbatas, dan bahan pokok yang tidak pasti. Selanjutnya kita akan membahas KPI. Saya akan membahas KPI dari Maxrol dulu. Nah, jadi KPI penjualan dan pemasaran, target penjualan itu 30 unit per hari dengan konten mingguan, yaitu tanggung jawab CEO, serta penambahan 1000 followers media sosial per minggu, yaitu CMO, yaitu Fauzan. Selanjutnya ada KPI produksi dan layanan, produksi 30 unit harian dengan monitoring kualitas dan target repeat order 30% bulanan. Selanjutnya KPI operasional dan finansial, stok minimum 3 hari persediaan, arus kas positif bulanan, dan biaya bahan baku maksimal 2.000 per unit. Terakhir ada KPI customer service, respon maksimal 4 jam dan rating kepuasan minimum 4,5 dari 5. Keduanya dimonitor mingguan oleh CCO. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan KPI dari CEO, yaitu saya sendiri. Nah, berdasarkan evaluasi kinerja media sosial, sebagian besar KPI tidak mencapai target yang ditetapkan, dengan nilai kinerja keseluruhan yang masih perlu ditingkatkan meskipun KPI jumlah pengikut memiliki kontribusi tertinggi, yaitu 0,88 terhadap nilai kinerja dengan capaian 80% dari target. Namun aspek lain seperti jumlah postingan di feed, jangkauan potensial, dan penyebutan brand masih tertinggal dari ekspektasi. KPI interaksi berupa klik website menunjukkan performa yang relatif baik dengan capaian 70% dari target, menandakan bahwa konten yang dibuat cukup engaging meskipun frekuensi dan visibilitasnya masih kurang optimal. Untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan diperlukan strategi yang lebih fokus pada peningkatan konsistensi, posting, optimalisasi konten untuk meningkatkan organic reach, serta upaya yang lebih intensif dalam membangun brand. Oke, selanjutnya ada KPI dari finansial. Di sini KPI-nya ada 4. Yang pertama jumlah pendapatan dari penjualan risol. Yang kedua ada pengelolaan biaya operasional. Yang ketiga ada laporan keuangan. Yang keempat ada tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelanggan. Nah, dari KPI ini yang terrealisasi atau sesuai dengan target ada pengelolaan biaya operasional, di mana target kita 700.000 tapi realisasinya adalah 500.000, di mana itu di bawah budget anggaran dari target. Sisanya masih ada perlu perbaikan karena belum sesuai dengan target. Adalah KPI dari CCO. Nah, berdasarkan dari tabel yang di atas, hasil evaluasinya menunjukkan sebagian besar indikator belum mencapai target. Dengan nilai kinerja total 3,7, kategori baik yang masih perlu ditingkatkan. Nah, meskipun kepuasan pelanggan dan waktu respon keluhan sudah baik, poin-poin seperti repeat order, jumlah review positif, dan peningkatan followers masih tertinggal dari ekspektasi. Nah, perlu adanya strategi lebih terfokus lagi untuk mendorong poin-poin yang masih kurang optimal untuk meningkatkan performa keseluruhan. Baik, selanjutnya KPI di bagian CTO. Di sini ada KPI reach atau jangkauan.
Yang pertama, jumlah pengunjung pada website dengan target 50, realisasi 28, pencapaian sebesar 0,56, ya. Skor 2, bobot 25%, nilai kinerja 0,50. Lalu yang kedua, jumlah pengunjung dari media sosial dengan target 10, realisasi 8, capaian 0,8, skor di 3,50 dan bobot 30, nilai kinerja sebesar 1,5. Lalu jumlah pengunjung yang langsung mengakses website, targetnya 5 dengan realisasi 4, capaian 0,8, skor 3,50, bobot 15 dan nilai kinerja sebesar 0,53. Lalu jumlah pengguna yang mengklik tautan dari Google Maps dan pengunjung halaman website yang sudah disediakan. Lalu dengan target 5, realisasi 5 juga, capaian 1, skor 4,50, bobot 10 dan nilai kinerja 0,45. Lalu jumlah audiens yang mencari brand Maxroll dibandingkan dengan brand kompetitor. Target 15, realisasi 11, capaian 73,3, skor 3, bobot 20% dan nilai kinerja 0,60 dengan total nilai kinerja sebesar 3,13 dengan kategori cukup. Selanjutnya KPI interaksi website di jumlah pengunjung yang melakukan interaksi dengan website dengan target 50, realisasi 50 juga, capaian 1, skor 4,50, bobot 15 dan nilai kinerja 6,75. Lalu jumlah pengunjung yang melakukan interaksi pada page, saran dan masukan. Target 35, realisasi 32, capaian 0,91, skor 4 dan bobot 15 dengan nilai kinerja 0,6. Lalu jumlah pengunjung yang melakukan interaksi pada page informasi dan langsung ke kontak WhatsApp, targetnya sebesar 30, realisasi 25, capaian 0,83, skor 3,50, bobot 15, nilai kerja 5,25. Lalu yang terakhir, jumlah respon pelanggan pada website melalui page, masukan dan saran. Target 35, realisasi 32, capaian 0,91, skor 4, bobot 20, nilai kinerja 0,8 dengan total nilai kinerja 2,60, bobot 65% dengan kategori cukup. Oke, selanjutnya ada strategi proyek. Nah, bagaimana sih strategi proyeknya? Kami Maxroll bisnis yang kekinian dengan variasi rasa yang unik untuk menjadi usaha kuliner yang dikenal luas dengan sistem operasional yang efisien melalui digitalisasi. Nah, kami juga membuat inovasi menghadirkan risol dengan konsep modern serta varian rasa yang unik dan inovatif seperti smoked beef, keju mozzarella hingga bolognese. Nah, untuk mencari minat konsumen, kami berencana membuat konsep stand DIY di mana para pelanggan dapat membuat isian risol sesuai keinginan mereka sendiri. Ini adalah strategi utama kami untuk membedakan dari kompetitor lainnya. Yang selanjutnya ada digitalisasi. Kami memanfaatkan teknologi untuk memastikan setiap proses berjalan mulus, terstruktur, dan transparan. Kami juga mengimplementasikan strategi yang mencakup 5 pilar utama. Selanjutnya bagian pemasaran digital. Nah, untuk bagian pemasaran digital ini kami fokus pada strategi pemasaran digital untuk menjangkau target pasar secara efektif. Kami akan aktif di Instagram dengan konten visualisasi produk yang menggugah selera. Kami juga akan membuat video proses dari contoh-contoh orang yang sudah melakukan DIY risol mereka sendiri beserta hasilnya. Nah, kami juga memanfaatkan platform seperti WhatsApp, Google Docs, Figma, dan Canva sebagai alat koordinasi dengan dan produksi kontennya. Nah, selanjutnya hasil akhir proyek bisa dilihat di gambar ya, yaitu ada beberapa bundling seperti Maxroll Cheesy Spicy dengan isi 4 dengan bundling harga sebesar 10.000 saja.
satu pak isinya 4 piece, lalu ada chicken mayo dan chocolava untuk target anak-anak ya. Oke, next. Evaluasi dan rencana pengembangan. Nah, pada evaluasi ini kita ada evaluasi umumnya, yaitu kelebihan dari proyek ini adalah dirancang dengan lengkap mulai dari tahap perencanaan awal sampai tahap evaluasi. Lalu bisnis ini memiliki inovasi produk yang menarik. Nah, dari kekurangan dari proyek ini adalah pemasaran di media sosial yang belum optimal dan produksi produk yang belum mencapai target per bulannya. Nah, untuk evaluasi KPI-nya ya CEO-nya belum berhasil memastikan digital marketing berjalan secara konsisten. Untuk CFO-nya pendapatan dan kepuasan belum maksimal. CTO-nya website memiliki traffic namun interaksi rendah. Terus CCO-nya belum tercapai repeat order dan review positif. CMO-nya ide konten dan konsisten perlu ditingkatkan lagi. Untuk rencana pengembangan produknya, kami ini mendapatkan 3 saran, yaitu desain kemasan yang modern, yang kedua buat varian musiman seperti varian risol Ramadan atau risol kemerdekaan, yang ketiga ada kembangan risol kayak seperti mini box untuk arisan, snack box dan hampers. Oke. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Maxroll ini merupakan usaha kuliner yang dibuat karena inisiatif sekelompok mahasiswa bisnis digital yang berupaya menyajikan risol tradisional dengan sentuhan modern dan varian rasa yang inovatif, sekaligus bertujuan untuk mengimplementasikan pembelajaran manajemen proyek, bisnis digital, dan kewirausahaan. Nah, sebagai bentuk komitmen pada pengelolaan proyek yang terstruktur, tim Maxroll menetapkan model organisasi berbasis C-level serta didukung oleh resi matriks dan KPI yang jelas. Nah, hal ini bertujuan agar setiap anggota tim memiliki tanggung jawab spesifik agar bisa berkontribusi secara optimal, dan dalam operasionalnya Maxroll memanfaatkan teknologi kolaboratif seperti WhatsApp, Google Docs, Figma, dan Canva sebagai alat koordinasi dan pembuatan konten. Maxroll juga memiliki rencana akan menggunakan platform pesan antar makanan seperti GoFood dan GrabFood. Nah, dari laporan ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang akan dihadapi dan perlu diperbaiki. Penjualan harian belum mencapai target 150 piece risol, dan secara keseluruhan penjualan belum sesuai dengan harapan. Nah, dari segi pemasaran digital, konsistensi dalam mengunggah konten masih kurang, dan beberapa KPI di media sosial belum tercapai, terutama dalam hal menciptakan ide konten yang menarik. Kemudian tingkat repeat order, jumlah ulasan positif, serta interaksi di website khususnya ajakan untuk bertindak juga masih perlu ditingkatkan. Selain itu, dokumentasi proses produksi dan pelaporan masih minim. Nah, meskipun demikian, dengan fondasi yang kuat dan inovasi produk dan struktur manajemen proyek, Maxroll memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh dengan strategi yang berfokus pada pemasaran dan optimalisasi operasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.